Kompas TV, independen, terpercaya. Shalom para pemirsa yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan kami bersyukur Kau sungguh baik, sehingga sampai saat ini Tuhan kami masih dapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan, sehingga setiap kata-kata yang akan disampaikan benar-benar merupakan isi hati-Mu. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui hidup kami, melalui tubuh kami, biar kami mempersembahkan sesuatu yang kudus, yang hidup dan yang berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan pujian syukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara pemirsa yang saya kasihi, firman Tuhan berjudul kuasa perkataan. Sekali lagi, kuasa perkataan. Firman Tuhan terambil dari kitab Amsal pasal 18 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata-kata tentang ucapan dan kata-kata yang kita ucapkan. Demikian firman Tuhan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Pemirsa, buku Amsal merupakan perpustakaan orang Kristen dan kumpulan obat yang semuanya diramu menjadi satu. Merupakan buku yang penuh hikmat, seperti sebuah buku resep. Ada sesuatu dalam buku ini yang berisikan perintah atau yang menyembuhkan setiap orang yang menderita segala macam penyakit rohani. Di sini Allah melalui Salomo dari tahtanya yang kudus di surga menyatakan firman-Nya bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Firman atau kata-kata yang diinspirasikan ini menyatakan perintah yang umum, tajam, dan langsung kepada sasarannya. Di samping mematuhi perintah Allah, kita harus berwaspada terhadap pekerjaan iblis, baik berupa kemalasan, kemabukan, pesta pora, ketidakadilan, dan kata-kata yang tidak senonoh. Pekerjaan iblis yang terakhir yang saya maksudkan merupakan fokus pembicaraan, fokus pembahasan kita. Karena kita perlu mengetahui apa yang kita katakan dari mulut ini akan membawa dampak yang sangat besar. Ada kuasa dalam perkataan kita. Seseorang boleh berkata, "Baik Pak, itu kan hanya kata-kata saja." Tetapi saudara-saudari sekalian, saya memberitahukan hal ini, bahwa kata-kata atau ucapanmu dapat membawa kehidupan dalam situasi yang kelam, atau kata-katamu akan membawa kematian, kehancuran, mendatangkan banyak masalah jika tidak digunakan dengan benar. Sebagai contoh, kata-kata yang dingin akan membekukan hati seseorang. Kata-kata yang hangat akan menggairahkan semangat seseorang. Kata-kata yang panas akan membuat amarah seseorang. Kata-kata yang sejuk akan menenangkan suasana hati seseorang. Kata-kata yang pedas akan menyakitkan hati seseorang. Kata-kata yang baik akan menyejukkan hati. Kata-kata positif akan menghasilkan hal-hal yang positif, dan kata-kata negatif akan membawa hal-hal yang negatif pula. Saya katakan, ya, ada kuasa dalam mulut kita, ada kuasa dalam ucapan kita, suatu kuasa yang besar dalam perkataan kita ini.
saya percaya bahwa iblis mengetahui betul bahwa ada kuasa dalam perkataan kita. Dan untuk banyak hal, iblis meyakinkan kita untuk mengatakan kata-kata atau ucapan yang salah. Seperti kita sedang mengendarai ataupun kita sedang naik kereta api yang keluar dari relnya karena adanya sebuah benda asing, sebuah benda di atas lintasan rel. Kata-kata yang salah itu dapat merupakan benda asing di atas lintasan rel. Kereta itu akan mengalami musibah yang akan membawa banyak korban, bahkan kematian. Setan tahu bahwa untuk menyebabkan kereta api itu keluar dari rel, tubuh Kristus atau anak-anak Tuhan satu sama lain diadu domba melalui perkataan, melalui ucapan yang diucapkannya. Seorang akan menceritakan keburukan orang lain, akan menceritakan kejelekannya, mungkin lewat gosip, sehingga menyebabkan pertengkaran. Dan dalam hal ini setan berhasil dalam melakukan siasatnya. Anak Tuhan ini mungkin akan kecewa dan meninggalkan gereja dan kembali ke dunia sebelumnya. Saudara, pikirkanlah hal ini. Biasanya bukan orang dunia yang menyebabkan seseorang meninggalkan gereja, melainkan karena orang percaya yang sering tidak menjadi teladan dalam perkataannya. Stop, baiklah kita berhenti untuk memperkatakan hal-hal yang sia-sia. Hal ini akan menyebabkan kita jatuh di dalam dosa karena mulut kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang topik ini ketika kita masih kanak-kanak. Itulah sebabnya orang tua kita sering memperingatkan kita dan berkata, hati-hati dengan mulutmu. Ketika ia mendapati kita berkata-kata dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, orang tua kita memberikan aba-aba sebelum mereka mengucapkannya, dan kita sudah mengerti apa maksud orang tua berkata demikian. Kita akan menutup mulut dan tidak mengatakan hal tersebut lagi. Baiklah, saya tidak berharap saudara menutup mulut saudara atau saudara menutup orang lain. Tetapi kadang-kadang kita perlu berpikir, di antara kita perlu menutup mulut kita sendiri. Saudara, karena kita sering mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagai orang percaya, kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam suatu kurun waktu di mana musuh itu datang, si iblis mencari siapa saja yang bisa dilulurnya. Iblis sangat sibuk. Ia tidak pernah istirahat dan ia tidak pernah libur. Dan ia senantiasa berusaha untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang-orang percaya. Ia bekerja lembur. Sementara saudara bekerja, sementara saudara berada di gereja, atau bahkan tak kala saudara tidur, iblis selalu mengincar saudara. Itulah sebabnya sebelum saudara bekerja, sebelum saudara ke gereja, sebelum saudara pergi beristirahat,
saudara perlu berdoa terlebih dahulu. Mengapa? Karena dengan berdoa kita minta Allah agar membumbui perkataan kita. Seseorang berkata, banyak berdoa banyak kuasa, sedikit berdoa sedikit kuasanya. Tidak berdoa tidak ada kuasa sama sekali. Kalau saya berpikir membumbui, saya berpikir tentang garam. Garam sangat berguna, garam sangat bermanfaat bagi manusia karena garam mempunyai rasa, yaitu rasa asin. Garam juga dapat dipakai untuk mengawetkan makanan. Makanan tidak cepat menjadi busuk karena adanya garam. Ketahuilah saudara bahwa Allah memanggil saudara, Allah memanggil saya untuk kita menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, Tuhan telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang kekal, menjadi garam yang baik yang dapat membumbui dunia ini. Dunia dapat merasakan kehadiran saudara karena saudara bermakna, saudara berfungsi sebagai pengawet. Semua kebusukan dapat dimusnahkan. Camkanlah hal ini. Saudara tidak dapat mengawetkan seseorang jika saudara menggosipkan orang tersebut. Saudara harus berhati-hati tentang hal ini. Jangan berkata-kata dengan tidak benar, dengan cara yang salah. Hal ini dapat menyebabkan seseorang undur dari Tuhan dan berbalik kepada kuasa kegelapan. Kalau hal ini terjadi, maka kitalah yang menanggung darahnya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita berbicara, kita perlu mendapatkan perbendaharaan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita ingat kitab Amsal yang telah ditulis oleh Salomo tentang mulut ini. Karena Allah ingin kita menggunakan perkataan-perkataan kita sebagai instrumen yang memuji, instrumen yang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Untuk melakukan hal ini, kita perlu mengenali bahwa lidah ini mempunyai kelemahan alami yang sangat membahayakan dan dapat menghancurkan hidup kita, bahkan juga orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita perhatikan kitab Amsal 18 ayat 6, 7 dan 21. Ayat 6 berbunyi, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Sekali lagi, bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Dengan kata lain, bibir orang bebal menyebabkan permusuhan dan mulutnya mengundang perkelahian. Dengan kata lain pula, kita dapat katakan kata-kata yang sia-sia akan menimbulkan huru-hara. Kita sering menemukan umat Tuhan yang terjerumus dalam gosip. Dan kalau kita perhatikan, selang beberapa saat mereka sudah tidak terlihat lagi di dalam gereja karena kepahitan satu sama lainnya. Mengapa hal ini terjadi? Karena acap kali kita tidak berdoa sebelum kita berbicara. Itulah salah satu manfaat dari doa yang perlu kita lakukan selalu. Kita minta Tuhan memimpin perkataan yang kita ucapkan agar memberkati orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Ayat 7 berkata, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Sekali lagi, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Dengan kata lain, apa yang kita ucapkan dapat menghancurkan kita sendiri dan bahkan meruntuhkan kehidupan kita. Ayat 8 berkata, perkataan pemfitnah seperti sayatan bekas luka. Siapakah pemfitnah itu? Saudara sekalian, pemfitnah adalah orang-orang yang membawa berita rahasia dari rumah ke rumah, di mana hanya beberapa kebenaran di dalamnya, kebenaran berita yang disampaikan, atau dengan mengucapkan hal yang tidak benar serta menambah-nambahi berita lain agar terjadi kekacauan dan perselisihan. Kalau ada seseorang yang menelpon saudara dan ingin menggosipkan orang lain lewat telepon saudara, sebaiknya tutup saja telepon itu. Sebelumnya katakan kepada dia, sebaiknya saudara jangan melakukan hal ini.
jangan berbicara tentang gosip. Mengapa kita jangan melakukan hal ini? Karena di dalam ayat 21 Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dengan kata lain, kalau saudara sungguh-sungguh menyenangi hidup ini, janganlah suka memperkatakan gosip. Karena kita sendiri yang akan memakan buahnya. Kita sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Segala perkataan yang keluar dari mulut ini berpotensi menjerat hidup kita. Akan tetapi, bila saudara menyerahkan lidah ini kepada Allah untuk dipakai sebagai alatnya untuk memuji, menyembah dan memuliakan namanya, maka saudara tidak hanya berkata tentang sesuatu, melainkan berkata-kata sesuatu yang benar. Kita perlu ketahui bahwa ada 4 hal yang perlu kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Ada 4 hal yang perlu kita pikirkan sebelum kita ucapkan. Yang pertama, apakah kata-kata itu benar? Yang kedua, apakah kata-kata itu lengkap? Yang ketiga, apakah kata-kata itu perlu? Dan yang terakhir, apakah kata-kata itu baik? Yang pertama, apakah kata-kata itu benar? Sebelum kita mengulangi suatu pernyataan, pastikan kata-kata itu benar. Mungkin seseorang berkata, saya baru lihat 50%, atau saya baru dengar 50% juga. Hal ini tidak boleh kita katakan karena dapat menyebabkan salah tafsir, salah mengucapkan. Ada sebuah anjing yang bernama Augusta. Augusta ini selalu melompat-lompat dan hinggap di anjing yang lain. Akan tetapi suatu saat Augusta melompat dan terjatuh pada seekor serigala. Nah, apa yang terjadi saat itu, saudara? Merupakan hari terakhir bagi Augusta hidup di dunia ini. Sebelum saudara yakin tentang kebenaran suatu perkataan, kita jangan mengira-ngira. Kita jangan seperti Augusta ini. Ya. Kita hendaknya yakin dengan benar bahwa apa yang kita katakan itu sudah benar. Kata-kata itu benar. Yang kedua, apakah kata-kata itu lengkap? Sangat mudah mendapatkan sebagian cerita. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan benar, akan tetapi tidak selalu lengkap. Beberapa orang senang mengurangi berita tertentu agar bisa dijadikan bahan untuk gosip. Jadi, biarlah saudara memastikan saudara mendapatkan berita yang lengkap. Yang ketiga, apa yang kita katakan, apakah kata-kata itu perlu? Apa yang saudara katakan mungkin sudah benar dan mungkin itu sudah lengkap. Namun, apakah kata-kata itu perlu diperkatakan? Perlu dipertanyakan. Kalau hal ini tidak bersifat membangun, mungkin lebih baik kita tutup mulut saja. Efesus 4 ayat 15 berkata demikian. Berbicaralah tentang kebenaran dalam kasih sehingga kita dapat lebih menjadi seperti Kristus. Allah menghendaki kita membangun iman orang lain, bukan melemahkannya. Kalau kita tahu mereka sedang lemah, kita perlu membangkitkan imannya dengan cara memperkatakan firman. Karena di dalam firman ada kekuatan Allah.
Yang terakhir, yang keempat, kita perlu mengetahui apakah kata-kata yang kita ucapkan itu baik. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Paulus kepada jemaat di Efesus berkata, segala kemarahan, kegeraman, kepahitan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, ketahuilah apa yang saudara perkatakan mencerminkan siapa saudara sebenarnya. Setiap orang akan menjadi hakim, setiap orang akan menilai atas apa yang saudara katakan. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun, ia ingin menjatuhkan misi Yesus ke kayu salib. Saat itu Yesus tidak berkata, saya tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis dalam firman Allah. Setiap kita hari ini mendengar siaran ini, harusnya kita berkata tentang firman Allah. Dengan penuh urapan dan kuasa, kita akan membantu orang lain dalam permasalahan yang mereka hadapi. Mulut kita wajib penuh dengan ucapan syukur. Mulut kita penuh dengan pujian dan penyembahan. Kita harus berkata, mungkin saya miskin tetapi saya akan memuji Allah. Mungkin saya kotor tetapi saya mau memuji Allah. Mungkin anakku terjerumus di dalam narkoba tetapi saya tetap memuji Allah. Saya mungkin tidak berbahagia tetapi saya tetap memuji Allah. Mungkin saya sakit tetapi saya tetap memuji Dia. Dan karena saya tetap memuji Allah, saya mendapatkan kuasa dalam perkataanku ini. Terus sekalian, sebagai cerita yang terakhir, ada seorang gadis yang kecil yang mempunyai watak, mempunyai emosi yang jelek. Ibunya sedih. Ya, ibunya memberikan sebuah kantong yang berisi paku-paku dan berkata kepada anaknya, setiap kali engkau tidak bisa mengontrol emosimu, pakukan sebuah paku di pagar belakang rumah ini. Gadis kecil ini melakukan perintah ibunya. Hari pertama ternyata dia telah memakukan 37 paku di pagar itu. Melewati beberapa waktu, minggu demi minggu, kemudian setelah ia belajar mengontrol emosinya, jumlah paku hari demi hari yang tertancap di pagar makin berkurang. Ia merasa lebih mudah mengontrol emosinya daripada menancapkan paku itu di pagar. Akhirnya suatu hari gadis itu tidak lagi kehilangan emosinya. Ia dapat mengontrol seluruh emosinya. Ia datang ke ibunya dan menceritakan hal tersebut. Ibunya berharap gadis ini setiap hari dapat mencabut satu paku yang sudah tertancap di pagar itu, sebagai bukti ia benar-benar dapat mengontrol emosinya. Baik, setelah beberapa hari berganti hari, kemudian gadis itu dengan bangga datang mengatakan kepada ibunya, ibu, semua paku yang tertancap di pagar sudah tercabut. Ibu ini memeluk gadis itu dan membawanya ke pagar dengan berkata, semuanya sudah kamu kerjakan dengan baik, akan tetapi lihatlah lubang-lubang bekas paku yang ada di pagar ini. Pagar ini tidak akan sama lagi. Pagar ini sudah tidak indah karena berlubang-lubang. Saudara-saudari yang saya kasih, kalau saudara mengatakan sesuatu dengan kemarahan atau dengan gosip, maka kata-kata itu akan meninggalkan bekas luka seperti yang ada di pagar itu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita berhati-hati dengan setiap perkataan yang kita ucapkan. Biar mulut kita membawa berkat bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.